Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Gak terasa kita udah berada di awal tahun 2021. Ya walaupun upload videonya kali ini agak terlambat ya, mohon maaf karena ada sedikit halangan, tapi gak apa-apa. Dan kali ini aku mau nunjukin bujo setup aku, bujo 2021, tapi agak berbeda ya dari bujo yang umumnya. Karena ini khusus finansial, karena di bullet journal kali ini seperti biasanya tetap mengenai keuangan pribadi, memisahkan keuangan pribadi dan uang usaha, dan masih tetap setia dengan catatan manual. Soalnya udah pernah coba yang via aplikasi tapi ambiar di tengah jalan. Ya, mungkin karena dengan menulis manual seperti ini kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan mood kita. So, mari kita mulai. Setiap orang tuh normalnya berpikir kalau di saat dia udah dewasa atau sudah berkeluarga pasti akan berpikiran, aku ingin beli rumah, aku ingin punya kendaraan, aku ingin liburan, atau aku ingin punya usaha sendiri, ingin punya ini, ingin punya itu. Fix kalian sama seperti aku yang dulu. Aku juga seperti itu. Karena pada dasarnya manusia emang ditakdirkan untuk punya sebuah keinginan dan diberi kesempatan untuk mewujudkannya. Uang memang bukan segalanya, tentu saja bukan segalanya. Namun tanpa uang, bagaimana kita bisa hidup? Karena kita hidup di zaman sekarang itu udah nggak kayak zaman dulu ya. Untuk belanja apa-apa itu masih bisa dibarter. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita jangan cuma bermimpi, jangan cuma berangan-angan, jangan cuma berandai-andai, tapi harus mempunyai rencana. Rencana adalah sebuah mimpi yang punya jangka waktu dan strategi untuk mimpi yang akan kita wujudkan. Maka rencana keuangan atau financial planner adalah jawabannya. Emang sih namanya rencana tentu tidak akan menjamin 100% keberhasilan. Tapi tanpa rencana, saya yakin keberhasilan itu nggak akan, maksudnya sulit ya, akan kita peroleh. Jadi alangkah baiknya kita melakukan sesuatunya itu dibarengi usaha, ikhtiar, dan doa, insya Allah aman dan sejahtera. Dan ingat, hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu dream board atau vision board aku ya. Jadi yang pertama tuh aku akan lebih rajin upload video lagi agar secepatnya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semoga secepatnya studio rekaman aku segera jadi, segera rampung ya, agar aku bisa berbagi tutorial tentang cara menghias kue tart dan tips-tips lainnya. Karena itu adalah salah satu tujuan aku membuat channel YouTube ini. Ingin berbagi ilmu yang aku ketahui tentang dunia baking, tentang dunia menghias kue tart, karena ilmu itu adalah salah satu amal jariah ya. Next, impian aku yang selanjutnya yaitu ingin upgrade alat baking, ingin punya alat baking lagi, maksudnya yang belum aku punya atau yang lebih bagus, yang lebih canggih ya, yang intinya lebih memudahkan pekerjaan aku. Insya Allah dimudahkan. Oke, lanjut. Aku ingin mempunyai satu tambahan usaha lagi ya. Ini udah lama aku inginkan, udah lama ada di benak aku, insya Allah dimudahkan di 2021 ini. Dan yang selanjutnya yaitu ingin segera menyelesaikan rumah ya, walaupun pelan-pelan dikerjanya nggak apa-apa ya, karena ini salah satu usaha kami, salah satu maksudnya usaha ingin menghindari yang namanya riba, menghindari namanya pinjaman di bank, jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting udah bebas dari panas matahari dan hujan aja itu udah alhamdulillah. Next, aku juga punya satu impian bersama suami, yaitu ingin punya kendaraan baru. Nggak bisa, maksudnya nggak mampu punya beli KR4 pun nggak apa-apa, KR2 pun nggak apa-apa. Di sini aku menyelipkan satu quotes, yaitu quotes motivasi, yang mana jika Anda bisa memimpikannya, maka Anda bisa melakukannya, by Walter Disney. Oke, akhirnya sampai di penghujung vision board, yang mana itu ialah ingin membahagiakan orang tua dan mertua, karena segala usaha yang dicapai anaknya itu tak pernah luput dari doa orang tua ataupun mertua kita ya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Lanjut di halaman selanjutnya ialah future lock.
Dan lagi-lagi seperti kalian lihat ya, di sini lagi-lagi temanya cake, sweet cake, cupcake, donuts. Karena aku menyesuaikan sesuai dengan profesi aku, ialah seorang tukang kue. Ya, biar lebih semangat lagi ya. Terus di sini aku maunya sedikit menjelaskan tentang Future Log ini. Di sini aku bedanya aku nggak nulis kalender dari bulan 1 sampai bulan 12. Enggak, aku nggak nulis tanggalnya. Aku hanya nyediain 12 kotak per bulannya. Dan di situ aku akan menulis. Ini kan Future Log kan seperti catatan di masa yang akan datang untuk sebagai pengingat. Tapi di sini aku catatnya cuma sebagai penting-penting aja. Contohnya sebagai nanti seperti bulan Januari ini, akhir bulan ini aku akan ada servis mobil yang pertama. Terus selanjutnya nanti di bulan Juli itu pun udah servis mobil yang kedua, karena setahun itu 2 kali servis. Dan yang selanjutnya juga masih di bulan Juli, yaitu waktunya bayar pajak mobil. Dan selanjutnya di bulan Agustus nggak ada, tapi di bulan September udah waktunya bayar pajak motor. Jadi seandainya nanti di bulan-bulan lainnya pun ada, yang penting-penting akan aku catat juga di sini ya sebagai pengingat. Di halaman selanjutnya kita udah masuk ke bagian saving goals. Jadi yang saving pertama ini ya, aku mau saving untuk lebaran. Nggak terasa ya, entar lagi udah lebaran, 3 bulan lagi udah puasa, udah masuk bulan Ramadan. Jadi aku ingin menyenangkan orang-orang yang aku sayang. Jadi mulai Januari ini aku mau menargetkan, maksudnya aku ingin membuat challenge 100 hari menabung. Jadi di sini aku buat angka 1 sampai angka 100 yang mewakili 100 hari, dan di setiap angkanya itu yang mewakili jumlah uang yang akan aku tabung. Jadi contohnya aku punya uang 50.000 ya. Hari ini aku punya uang 50.000 atau 40.000 lah. Jadi ntar 40.000 itu aku arsir dan aku masukin ke amplop. Kalau aku sih biasanya masukin ke amplop, tapi kalau teman-teman maunya masukin ke toples boleh, ataupun ke celengan boleh. Tapi kalau aku pribadi lebih suka pakai amplop. Terus di setiap 10 hari amplopnya itu, maksudnya uang yang udah ada di amplop tuh aku selipin ke buku rekening dan aku setor ke bank biar lebih aman, dan aku catat. Kan setelah setiap disetorkan nanti kan ada print out kan, jadi di situ kan ada catatannya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, masih tentang saving goals, tapi yang ini beda. Yang ini aku punya target 100 per hari. Jadi di sini aku gambar sebuah toples. Toplesnya ini aku buat dari kertas grid biar mewakili kolom, karena ini targetnya tuh 1 tahun lebih, setahun insyaallah 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Jadi di setiap kolomnya itu, di saat aku punya uang 100, aku masukin, masih tetap pakai metode amplop. Setiap aku ngisi 100, aku tulis di gambarnya itu 100, dan di setiap 10 hari seperti biasanya juga aku masukin ke bank, aku setor ke banknya biar lebih aman. Menabung metode amplop seperti ini udah aku terapin dari tahun lalu, dan aku akhirnya ketagihan karena berhasil. Sumpah ini berhasil. Jadi tahun 2021 pun aku masih senang ngelakuinnya. Lanjut, masih tentang saving goals yang ketiga, tapi yang ini beda. Yang ini saving goals khusus untuk impian aku membuka usaha baru. Jadi di sini aku nyediain kolom kurang lebih hampir 200 maksudnya. Jadi di sini nominalnya aku nggak patok berapa. Jadi contohnya seandainya aku punya kelebihan 30.000 atau aku punya kelebihan 80.000, aku tulis di kotak yang pertama tuh 80.000 dan masih tetap lagi pakai amplop, dan setiap 10 harinya aku masukin ke bank, aku setor ke bank. Jadi di sini poin yang paling penting itu kita nggak boleh punya satu rekening, kita harus punya lebih dari satu rekening ya, agar nggak campur uang tabungan dengan uang pribadi. Uang tabungan, uang usaha itu kita nggak campur. Jadi kita harus punya lebih dari satu rekening ya. Dan yang pasti pembukuan pencatatannya juga harus konsisten. Dan harus diingat, rekening yang kita buka khusus untuk tabungan itu nggak boleh dibuatin ATM ya, nggak boleh sama sekali pakai ATM, agar tetap dijaga keawetannya. Karena kalau punya ATM itu kita akan tergoda buat make.
Untuk halaman yang ini aku nyediain 4 notes ya. Jadi dua kolom buat to do list, apa yang harus aku lakukan tuh yang penting-penting aku catat sini biar nggak kelupaan. Terus bagian 2 kolom yang di bawah itu adalah happy note. Dan di halaman sebelahnya ini aku mau nulis satu quotes ya yang rasanya tuh kayak ngena banget ke diri aku sendiri. Quotesnya itu ya, itu lakukanlah apa yang Anda sukai dan uang akan mengikuti. Karena mempunyai hobi yang dibayar itu sangatlah menyenangkan sekali, dan itu emang bener nyata aku rasakan. Dan sekarang masuk ke bagian budgetingnya, personal budget. Jadi untuk bagian planner ini, budgeting ini kita di sini memposisikan diri aku dan contohnya aku dan suami itu kita memposisikan diri kita sebagai karyawan ya di sebuah tempat usaha. Jadi perharinya kita mendapatkan gaji dari usaha kita sendiri. Jadi gaji suami itu 100 per hari dan gaji aku pun 100 per hari. Jadi total 200 per hari dikali 31 hari dalam sebulan ini. Total gaji kami, pendapatan kami untuk kehidupan kami dalam sebulan itu ialah 6.200.000. Jika kami ingin lebih dari 200 per hari pun bisa, tapi untuk sementara ini kayaknya 200 per hari itu udah cukup untuk kami ya. Bahkan di setiap akhir rekapannya pun itu masih ada kelebihan. Poin yang selanjutnya di sini aku tetap masih seperti bulan-bulan sebelumnya, tetap menyisihkan 10% pendapatan bulanan kami itu sebagai amal kebaikan. Entah kenapa dari dulu udah aku terapin seperti itu ya, karena niat aku nggak cuman ingin menabung untuk dunia, tapi aku juga tuh besar niatan untuk menabung di akhirat insyaallah. Selanjutnya masuk ke bagian pengeluaran yang pasti. Jadi yang bedanya untuk bulan Januari ini ya ada anak aku yang pertama, kakak Caca udah nggak di pondok lagi, maksudnya udah nggak mondok karena anak-anak dipulangkan karena pandemi ini. Jadi anak-anak kembali daring lagi seperti semula. Iuran pondok itu aku anggarkan 1 juta. Dan yang bagian keduanya masih tetap infak Jumat Pak suami. Setiap Jumat dia selalu minta 50.000 untuk uang infak, jadi untuk dalam sebulan 200.000. Dan poin ketiga masih tetap pakan ternak untuk papaku tersayang, karena papaku semenjak pensiun menyalurkan hobinya yaitu memelihara ternak. Jadi tetap aku anggarkan 320.000 per bulannya. Jadi total untuk pengeluaran pasti 1.520.000 rupiah. Lanjut di poin yang selanjutnya ialah pengeluaran yang berubah-ubah. Jadi di sini untuk yang pertama biaya makan masih tetap 50.000 per hari. Jadi dalam sebulannya itu ialah 1.550.000. Selanjutnya kuota internet masih tetap 200.000, dan transport kali ini 500.000 karena kita sering pulang balik ke rumah orang tua. Dan yang selanjutnya token listrik 500.000 juga. Dan selanjutnya untuk gas 250.000. Terus selanjutnya lagi air galon dan air kemasan untuk minum itu 250.000 karena di sini kita nggak pakai pam ya. Dan yang paling terakhir ialah belanja kebutuhan harian atau bulanan. Di sini aku anggarkan 500.000. Ini uang bebas. Totalnya dalam sebulan ialah 3.750.000 rupiah. Next kita rekap pengeluaran. Yang pertama dari amal kebaikan 620.000. Yang selanjutnya pengeluaran pasti ialah 1.520.000. Dan yang terakhir ialah pengeluaran yang berubah-ubah 3.750.000 rupiah. Totalnya ialah 5.890.000 rupiah. So kita masuk ke bagian akhir yaitu penghasilan 6.200.000 dikurangi total pengeluaran 5.890.000. Jadi masih tersisa 310.000 dan akan kita masukkan ke amplop dana darurat. Dana darurat ini bisa kita gunakan untuk misalkan seandainya ada kondangan atau tiba-tiba kita mau ganti balon lampu ya, macam-macam. Intinya yang sifatnya darurat. Untuk yang masih bingung atau ada yang ingin tahu lebih detail bagaimana caranya aku membagi keuangan karena aku penghasilannya harian, bisa nonton video aku sebelumnya ya. Di sana ada dibahas tuntas mengenai membagi keuangan dengan metode amplop. Lanjut, kita masuk ke bagian financial record. Jadi di sini aku akan mencatat penghasilan harianku, omset penghasilan harian aku, khususnya untuk penghasilan kue tart. Karena untuk gaji dan untuk modal itu aku ambilnya dari penghasilan kue tart sehari-hari ya. Jadi kita ambil contoh, misalkan hari ini omset penjualan kue ulang tahun ya, kue hiasku hari ini itu kita ambil contoh penghasilan rata-rata lah. Contohnya 1.500.000 ya.
Jadi 1.500.000 omset hariannya. Selanjutnya dipotong untuk potongan gaji harian untuk aku dan suami ya. Kita di sini hitung kita sebagai 2 karyawan. Dan selanjutnya untuk potongan modal harian, contohnya 200, misalnya saat itu kita harus butuh telur, butuh gula, atau butuh bahan-bahan penting yang lainnya. Dan sisanya ialah 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini yang akan aku masukin ke saving goals dan ada yang masuk ke sinking funds. Next kita masuk ke bagian spending log. Jadi spending log itu lebih tepatnya seperti mencatat kemana uangku pergi. Oke, untuk halaman yang selanjutnya di sini aku pakai untuk mencatat konsumen yang membayar melalui via transfer. Ada yang melalui BRI, BNI, dan yang lainnya. Next, ini adalah bagian catatan piutang karena kadangkala ada konsumen ya yang ambil kue gitu atau ambil pesanannya belum dibayar karena ada sesuatu dan lain hal yang bisa dimaklumi. Jadi aku catat di sini di notes ini di kotak-kotak ini agar nggak kelupaan ya. Lanjut di halaman selanjutnya, jadi di sini aku mencatat pendapatan lainnya atau income lainnya karena aku kan selain menjual kue hias, kue tart, aku juga kan jual cemilan seperti donat, seperti pizza, brownies, cheesecake dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah seluruh cemilan itu best seller, laris manis dan kadang kala aku sampai kewalahan. Ya syukur alhamdulillah bisa punya penghasilan lain. Next, untuk halaman yang selanjutnya ini ialah catatan untuk modal modal mingguan. Karena dalam sebulan aku belanjanya 2 kali ya, itu belanja besar-besaran ya dalam sebulan. Jadi ntar aku catat di halaman ini agar ketahuan berapa total modal yang udah aku keluarin di saat menghitung neraca di akhir bulan nanti. Finally kita sampai di halaman paling terakhir yaitu halaman sinking funds. Jadi dimana untuk bagian sinking funds ini aku menyediakan beberapa kolom ya, yaitu untuk orang tua, untuk mertua, untuk pajak, dan untuk servis kendaraan. Dan di sini masih ada tersisa 3 kolom. Belum tahu ya untuk 3 kolom itu aku menyediakan untuk apa. Dan yang masih bingung bagaimana cara membaginya bisa ditonton di video aku yang sebelumnya. Di situ aku udah jelasin secara detail ya. Akhirnya selesai sudah bullet jurnalnya. Alhamdulillah ya, tinggal kita ngisi, tinggal kita konsisten yang paling penting. Dan buat teman-teman, makasih udah mau nonton. Semoga menginspirasi, ambil positifnya, buang negatifnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah you, bye bye and see you the next video.